Sebelum saya jawab, ada baiknya saya jelaskan dahulu sistem dari turbo itu sendiri. Tenaga mesin mobil yang digunakan hanya 25% dari keseluruhan tenaga yang dihasilkan. Seperti gambaran ini, tenaga yang dihasilkan hanya digunakan sebesar 25%. Di mana sisanya adalah 40% adalah gas buang, 30% digunakan untuk pendingin, dan 5% akibat gesekan. Dan penggunaan turbocharge ini diambil dari gas buang atau exhaust, kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbocharge-nya. Cara kerja turbocharge. Ketika orang berbicara tentang mobil balap atau mobil sport berperforma tinggi, turbocharge biasanya dibicarakan. Turbocharge juga digunakan pada mesin diesel besar. Sebuah turbo dapat secara signifikan meningkatkan horsepower mesin, sehingga membuat turbo begitu populer. Nanti Anda akan tahu bagaimana turbocharge meningkatkan horsepower mesin dengan kondisi operasi mesin yang ekstrim. Begitu juga bagaimana cara kerja wastegate, oil turbin, keramik, dan ball bearing, bagian dari komponen turbocharge sehingga dapat bekerja secara maksimal. Turbocharge adalah alat yang dapat mengkompresi udara lebih banyak masuk ke ruang bahan bakar. Dalam keadaan mesin normal, hal ini tidak dapat terjadi. Keuntungan dari pengkompresi udara adalah memungkinkan mesin menerima lebih banyak udara yang masuk ke dalam silinder. Artinya lebih banyak udara yang masuk, maka lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar, sehingga menghasilkan banyak power dari setiap ledakan di setiap silindernya. Dengan adanya turbocharge, maka mesin mobil Anda menghasilkan daya lebih besar daripada tanpa menggunakan turbocharge pada mesin yang sama. Cara lama yaitu dengan memperbesar volume silinder dari mesinnya sehingga mendapatkan horsepower yang besar. Cuma dengan cara lama ini, ketika mesin menjadi besar, maka berat mesin akan bertambah dan akhirnya rasio yang diinginkan tidak didapatkan. Berbeda dengan pemakaian turbocharge, maka rasio antara tenaga dan berat secara signifikan didapatkan dan ujung-ujungnya penghematan BBM yang terjadi. Untuk mencapai hal ini, turbocharge menggunakan aliran exhaust atau gas pembuangan dari mesin untuk dapat memutar turbinnya, sehingga well kompresornya dapat memasukkan udara lebih banyak ke ruang bahan bakar. Turbin pada turbocharge berputar dengan kecepatan hingga 150.000 rpm atau lebih cepat daripada putaran mobil sekarang, atau besarnya sekitar 23 kali lebih besar putarannya turbocharge dibanding mesin mobil. Karena memanfaatkan aliran gas buang, maka suhu di turbin juga pastinya tinggi. Dengan turbocharge memungkinkan mesin membakar lebih banyak bahan bakar dan udara yang masuk lebih banyak dalam silinder yang ada. Dorongan aliran udara yang masuk yang dilakukan oleh turbocharge sekitar 6 psi atau sampai dengan 8 psi. Mungkin Anda akan berpikir jika bisa mendapatkan sekitar 50% udara lebih banyak masuk ke dalam mesin. Namun, itu tidak semudah dari gambaran Anda dan hanya menaikkan daya sebesar 30-40%. Salah satu penyebabnya inefisiensi berasal dari fakta bahwa kekuatan untuk memutar turbin tidaklah mudah. Ketika aliran gas buang memutar turbin, maka gas buang sedikit terhambat dikeluarkan karena harus memutar turbin dahulu baru terbuang, sehingga terjadi tekanan balik menjadi tinggi yang mempengaruhi tekanan piston silinder dalam langkah buangnya. Turbin dan kompresor dihubungkan oleh as turbocharge yang terletak di antara filter udara dan intake manifold. Kompresor menekan udara murni masuk ke dalam piston. Haus yang keluar menggerakkan bel turbin menyebabkan turbin berputar untuk menggerakkan kompresornya. Semakin banyak gas yang keluar melewati impeller turbin, maka semakin cepat putaran turbonya. Kecepatan dari turbocharge di antara 100.000 sampai 150.000 rpm. Karena kecepatan yang tinggi, maka as antara turbin dan kompresornya dibuat lebih kokoh dan dengan perhitungan yang matang. Dengan putaran secepat itu, jika menggunakan bearing biasa untuk asnya akan pecah dan hancur berkeping-keping. Sehingga sebagian besar turbocharge menggunakan floating bearing yang menggunakan pelumas oli. Bearing jenis ini sangat tahan dan sistemnya menggunakan lapisan minyak yang tipis yang dipompakan ke sekitar as turbo tersebut. Fungsi oli yang ada di turbocharge berfungsi dua, satu untuk mendinginkan as yang berputar dan beberapa bagian turbocharge lainnya. Dengan cara ini memungkinkan as turbo dapat berputar dengan sedikit gesekan. Ada banyak eksperimen yang telah dilakukan untuk merancang turbocharge
agar menghasilkan tenaga yang besar pada mesin tanpa harus menambah jumlah silinder. Anda akan melihat seberapa pengaruhnya turbo ini terhadap kinerja mesin menggunakan turbo tersebut. Apakah tenaganya akan meningkat? Dengan udara yang dipompa ke dalam silinder oleh turbocharge dan udara lebih banyak yang masuk, maka akan timbul bahaya knocking. Knocking terjadi karena udara padat yang masuk lebih banyak, maka suhu udaranya meningkat lebih panas. Ketika suhu meningkat, maka udara dapat terbakar sebelum sampai di ruang bakar. Mobil dengan turbocharge disarankan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan yang lebih tinggi untuk menghindari knocking. Salah satu masalah utama yang terjadi pada turbocharge adalah bahwa daya yang didapatkan tidak langsung dapat berakselerasi ketika Anda menginjak pedal gas. Diperlukan waktu sekitar 1 detik agar akselerasi didapatkan karena menunggu turbinnya bekerja pada RPM atau tekanan tertentu. Artinya ada delay yang terjadi ketika Anda melakukan akselerasi menggunakan turbo tersebut. Agar turbin dan kompresor dapat berakselerasi dengan cepat dan memberikan kompresi lebih cepat, maka satu cara yang pasti adalah dengan membuat turbocharge lebih kecil agar mudah berputar untuk menggerakkan kompresornya. Turbocharge yang kecil akan memberikan dorongan lebih cepat pada kecepatan mesin yang lebih rendah, tidak dapat memberikan banyak kompresi udara pada kecepatan mesin yang tinggi ketika volume udara yang besar masuk ke dalam mesin. Dan bahaya kedua adalah jika putarannya terlalu cepat pada kecepatan mesin yang tinggi. Kedua, menggunakan material untuk well turbin dan imperial kompresor yang lebih ringan pada turbin well-nya sehingga well turbin bisa lebih mudah berputar walau dengan RPM yang rendah. Well turbin dari keramik lebih ringan dari well biasa yang terbuat dari baja yang digunakan sebagian besar turbocharge yang ada saat ini. Karena materialnya yang ringan memungkinkan turbin berputar lebih cepat dengan RPM yang lebih rendah sehingga dapat mengurangi turbo lag yang terjadi selama ini. Turbocharge sekarang ini memiliki wastegate yang memungkinkan penggunaan turbocharge yang lebih kecil untuk mengurangi lag sementara mencegah berputar terlalu cepat pada putaran mesin tinggi. Wastegate adalah katup buka tutup udara exhaust yang memungkinkan exhaust keluar langsung ke udara luar. Jika pressure udara terlalu tinggi, agar tidak terjadi back pressure ke ruang bakar yang membuat mesin pecah karena adanya turbo tersebut, dan juga sebagai indikator jika putaran turbin terlalu tinggi. Dengan penggunaan ini, maka katup pembuka dan merilis pressure untuk langsung dibuang sehingga tidak terjadi kerusakan pada mesin. Pada jenis turbo yang model baru telah menggunakan ball bearing pada asnya sebagai pengganti floating bearing desain lama yang menggunakan fluida, dan ball bearing ini dibuat super presisi, terbuat dari material canggih dan tahan terhadap gesekan dan suhu yang tinggi, dan klaimnya gesekan lebih sedikit daripada penggunaan floating bearing yang selama ini digunakan. Karena penggunaan material yang ringan, maka asnya bisa dibuat lebih kecil untuk mengurangi bobotnya. Ini sangat membantu dan mempercepat kinerja turbocharge supaya gejala turbo lag bisa dikurangi. Ada beberapa mesin menggunakan dua turbocharge yang telah mereka sebutkan seperti twin turbocharge pada BMW. Turbo yang satunya akan berputar pada RPM rendah untuk mengurangi lag, sementara yang lainnya bekerja pada RPM yang tinggi untuk memberikan kompresi udara yang lebih banyak masuk ke dalam ruang bakar. Ketika udara dikompresi, maka udara menjadi panas, dan ketika udaranya panas, maka udara akan mengembang dan otomatis molekul udara menjadi merenggang, sedangkan yang dibutuhkan adalah udara padat, molekul udara yang padat agar menghasilkan power yang besar. Jadi bukan saja banyaknya udara yang masuk, tapi kerapatan molekul udara adalah hal yang penting dalam sistem turbocharge ini. Kerapatan udara ini didapatkan dengan cara udaranya didinginkan dahulu sebelum masuk ke ruang bakar. Intercooler adalah komponen tambahan yang terlihat seperti radiator. Udara masuk radiator kecil ini langsung didinginkan menggunakan sirkulasi air dari radiator dengan fan tersendiri. Zaman dulu, sebelum ada intercooler, penambahan turbocharge ini tenaganya tidak sebesar penambahan tenaga ketika udara dipadatkan dahulu sebelum masuk ke ruang bakar. Tekanan kompresor udara yang masuk ke intercooler sekitar 6 psi sampai 8 psi dan didinginkan agar udaranya lebih padat dan tenaga yang dihasilkan menjadi maksimal. Turbocharge juga membantu kinerja mesin
ketika beroperasi pada ketinggian, di mana jumlah udara di tempat yang tinggi kurang padat molekulnya. Pada mesin NA atau Natural Aspirated tanpa turbo akan mengalami pengurangan daya jika beroperasi pada ketinggian untuk setiap langkah pistonnya. Mesin akan mendapatkan massa udara yang lebih kecil karena molekul udara yang renggang. Mesin dengan turbocharge juga memiliki daya dan akan berkurang dayanya jika beroperasi di daerah yang tinggi. Mobil modern dengan injeksi bahan bakarnya juga akan melakukan hal ini ke titik tertentu. Sistem injeksi bahan bakar tergantung pada sensor udara yang ada di saluran filter untuk menentukan apakah rasio udara ke bahan bakar sudah sesuai, sehingga sistem ini akan secara otomatis meningkatkan aliran bahan bakar jika udara yang masuk lebih banyak lagi. Tidaklah mudah menambahkan turbocharge pada kendaraan Anda yang sebelumnya tidak menggunakan turbocharge. Tidak hanya melakukan penambahan turbo tersebut agar didapatkan hasilnya yang maksimal dengan penggunaan turbocharge menjadi lebih berguna. Semuanya harus dihitung ulang seperti 1. Jumlah udara yang masuk seberapa banyak dan seberapa padat. Nah, ini dapat dihitung apakah masih cocok menggunakan injektor yang lama atau tidak. Biasanya komponen ini harus diganti karena sudah tidak sesuai dengan kalkulasi dari sistem pembakaran agar mesin Anda tidak pecah karena terjadinya overheating. Kedua, material lainnya seperti komponen lama, seperti piston, main bearing, dan lain, apakah kuat dan tahan terhadap meningkatnya putaran dan tingginya kompresi yang terjadi. Beberapa orang menurunkan kompresinya dengan memapas pistonnya. Terlihat mudah, namun ini perlu perhitungan cermat. Tidak hanya coba-coba, tapi ada hitungan yang harus dilakukan untuk memperkecil resikonya. Ketiga, sistem pendinginnya bagaimana? Apa perlu ditambahkan volumenya atau penambahan sirip fan atau dengan penambahan fan? Nah, ini juga perlu dilakukan perhitungan dengan cermat. Keempat, mapping ECU sudah tentu dilakukan agar mendapatkan komposisi udara dan bahan bakar yang seimbang. Seperti contoh ketika Anda berakselerasi, maka jumlah komposisi udara yang masuk oleh turbo dan bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor harus seimbang yang diperintahkan oleh ECU. Jika tidak, akan berakibat fatal pada mesin mobil Anda. Hal di atas sebagai mandatori, jika tidak dilakukan maka tidak akan maksimal hasilnya dan pasti akan mengecewakan Anda. Bukan tidak mungkin akan terjadi pecahnya mesin, silinder head, pecahnya busi seperti beberapa kejadian di trek balap jika salah perhitungan yang dilakukan oleh engineer atau mekanik menyebabkan rusaknya mesin mobil Anda. Karena sebelum menambahkan turbo pada mobil Anda harus memperhitungkannya dengan lebih cermat dan mengikuti mandatori di atas. Jadi kesimpulannya, tidaklah sesimpel itu penambahan turbocharge pada mobil Anda. Harus dilakukan perhitungan yang matang dan mengikuti mandatorinya. Demikian sharing saya. Apakah perlu Anda tambahkan turbo atau tidak? Anda sudah dapat menjawabnya sendiri. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jika suka silakan like, share, dan komen.